Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Iparku Adalah Maut. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Para berandal tersebut tega merkosanya secara bergilir. Setelah itu menusuk kemaluan Atun dengan menggunakan linggis. Bahkan di saat-saat terakhirnya, tanpa belas kasihan mereka menyeret tubuh Atun dan melindasnya dengan eskavator hingga tempurung kepalanya itu pecah. Inilah kisah kematian tragis yang dialami Sumiatun, si kembang desa Wonoasri. Mau kemana, Neng? Begitulah para berendal itu yang selalu menggodanya di saat Sumiatun melintasi jalanan di depan pos ronda yang merupakan tempat mereka itu berkumpul. Terlebih lagi tatapan tajam Jamal kepada Atun yang diduga pemimpin dari berandal-berandal itu. Sudah lama sekali pemuda itu mengincar Sumiatun. Namun sayangnya, kembang desa cantik itu lebih memilih adiknya, yaitu Junet. Mereka telah memutuskan akan menikah 7 hari lagi. Terkadang, Jamal merasa cemburu saat Junet membawa Sumiatun ke rumah untuk diperkenalkan pada orang tuanya. Rasa iri, benci, dengki bercampur menjadi satu dalam benaknya. Terlebih lagi, ia merasa kalau kedua orang tuanya itu teramat pilih kasih padanya. Jamal merasa bahwa orang tuanya itu lebih sayang pada adiknya ketimbang dirinya. Mereka selalu membanding-bandingkannya dengan Junet. Wajar saja kalau mereka berpikiran begitu. Junet adalah seorang lelaki pekerja keras, sedangkan dirinya sendiri, pekerjaannya pun hanya lontar-lantung, kelayapan tidak jelas, judi, mabuk-mabukan. Kelakuannya pun kasar pada orang tuanya maupun ke adiknya. Kala itu, tanggal pernikahan Sumiatun dan Junet sudah ditetapkan. Orang tua mereka pun juga sudah saling bertemu. Sayangnya, pada hari itu bapak Junet sakit. Terpaksa dirinya harus menyuruh sang putra untuk mengantar bibit tanaman keluar kota. Kalau bapaknya sehat, mungkin ia akan berangkat sendiri. Paling-paling ditemani dengan satu burunya yang bisa dibilang pandai mengemudikan mobil. Tapi Bapak Junet juga tak selalu mempercayakan pekerjaan itu ke sembarang orang. Jika masih ada anak yang diandalkan, maka pria yang sudah berumur itu lebih baik menyuruh sang putra ketimbang menyuruh orang lain. Orang tua Jamal dan Junet merupakan pengusaha bibit tanaman yang terkenal dermawan di desa itu. Bahkan usahanya kerap kali diborong sampai di wilayah kota-kota. Pesanan bibit kian hari semakin bertambah. Dan yang harus diantarkan Junet hari itu adalah bibit dari tanaman import yang dibeli langsung oleh pemasok dari luar kota. Dan orang tersebut meminta bibit itu untuk dikirimkan ke kota hari itu juga, untuk dijual lagi kepada pelanggannya. Jumlahnya pun terbilang tidak sedikit. Pagi-pagi sekali Junet harus mengantar semua bibit yang sudah dipesan itu dengan menggunakan mobil pick up bapaknya. Mungkin hari itu ia akan ditemani oleh buruh bapaknya untuk menggantikan dirinya menyetir saat di perjalanan nanti. Pekerjaan antar mengantar barang kerap kali bapaknya berikan kepada Jamal. Akan tetapi anak sulungnya itu selalu menolak. Padahal orang tuanya hanya ingin Jamal menjadi anak yang berguna dan sukses, walaupun dengan bantuan orang tuanya. Daripada lontang-lantung tidak jelas sana sini, lebih baik membantu usaha bapaknya. Kan tidak ada salahnya. Tapi ya bagaimana lagi, wataknya sangat keras. Terkadang nasihat dari kedua orang tuanya tak pernah ia dengar. Yang ada di otaknya hanyalah judi, mabuk-mabukan, dan marah-marah saja. Itulah mengapa Atun lebih memilih adiknya Junet ketimbang dirinya yang seorang pengangguran. Uang yang dipakai judi pun juga merupakan uang hasil curian yang ia curi dari hasil jualan bibit. Malam itu, Junet pergi ke rumah Sumiatun.
sesekali untuk berpamitan padanya. Namun siapa sangka pertemuannya pada malam itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan sang belahan jiwa. Baiklah mas, Jika ini adalah perintah dari bapak, harusnya tanggung jawab ini dipikul oleh abangmu. Tapi ya mau bagaimana lagi, abangmu saja sifatnya juga begitu. Mau tak mau ya kamu yang harus ambil alih. Lagi pula kan bapak juga sudah tua, tenaganya sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau bukan kamu yang ngertiin, lalu siapa lagi mas? Pada awalnya berat rasanya harus berpisah dengan calon suaminya. Namun Atun tak boleh egois. Yang dilakukan Junet sudah benar. Hitung-hitung sebagai buktinya kepada kedua orang tuanya, hanya dialah anak lelaki satu-satunya yang bisa diharapkan. aku janji akan kembali secepatnya dek. Ungkapnya sembari mencium tangan Sumiatun. Junet pun langsung melangkah pergi setelah berpamitan. Lelaki itu lega, karena wanita yang sangat dicintainya itu benar-benar sangat pengertian. Apalagi sebentar lagi akan ada acara sakral bagi mereka berdua. Setelah ini, pasti keluarga mereka sama-sama saling menyibukkan diri menyambut pernikahan kedua anak mereka. Pagi harinya, Sumiatun datang ke rumah Junet. Kedatangannya disambut ramah oleh kedua orang tua Junet. Jamal tiba-tiba datang dan memarkir motornya tepat di depan pickup itu, yang sebentar lagi akan berangkat mengantarkan pesanan. Mungkin lelaki itu memang sengaja memarkir motornya tepat di depan pickup itu untuk menghalangi kepergian Junet. Terpaksalah bapak dari Junet menyuruh burunya untuk menggeser motor Jamal, supaya pickup yang akan dibawa Junet mendapatkan jalan untuk lewat. Dengan sempoyongan, Jamal pun masuk rumah tanpa menghiraukan mereka semua. Anda dari mana anak itu? Dari semalam baru pulang. Ibu dari Junet terlihat mengomel melihat tingkah laku putra sulungnya itu. Sudah, biarkan saja. Palingan juga habis minum sama teman berandalnya, sahut suaminya. Saat akan melangkah masuk ke dalam rumah, netra Jamal sempat melirik ke arah Sumiatun. Ia terlihat menyunggingkan bibirnya setelah melihat wanita itu. Kemudian ia berjalan melangkah lagi memasuki rumah. Setelah dirasa persiapan sudah beres semua, Junet pun bersalaman kepada bapak dan ibunya. Tak lupa menghampiri calon istrinya untuk berpamitan lagi. Cepatlah pulang mas, ucap Atun. Junet mengangguk sembari melempar senyum. Lelaki itu pun langsung memasuki pick-up-nya dan duduk di kursi kemudi. Ia terlihat ditemani oleh satu orang buruh bapaknya. Semua melambaikan tangan di saat mobil yang dikendarai Junet telah melaju meninggalkan halaman rumah. Netra Atun berkaca-kaca. Entah mengapa ia merasa bahwa ini adalah pertemuan terakhirnya. Padahal Junet hanya pergi beberapa hari saja, dan sebentar lagi mereka juga akan melangsungkan pernikahan. Mungkin karena mereka berdua sebelumnya memang selalu bersama-sama. Duh, ayo masuk dulu, ucap bapak dari Junet yang kala itu mempersilahkan Atun untuk memasuki rumahnya. Ndak pade, terima kasih. Saya lebih baik pamit pulang dulu, karena hari ini saya sudah berjanji kepada ibu saya untuk membantunya menyiapkan semua kebutuhan untuk pernikahan. Atun menolak untuk masuk, karena sebelumnya dirinya sudah berjanji kepada ibunya untuk pulang secepatnya, membantu segala persiapan pernikahannya yang kurang beberapa hari lagi. Walah begitu, sudah tidak sabar ya menunggu hari hanya. Di tengah kegelisahannya karena ditinggal oleh Junet, kini bapak dari Junet mencoba untuk menghiburnya. Tenang saja Nduk, Junet hanya pergi beberapa hari saja, bukan bertahun-tahun. Gurau lelaki berumur itu pada Sumiatun, hitung-hitung untuk menghiburnya. Atun tersenyum malu. Ia terlihat menutupi wajahnya. Ya sudah pade, saya permisi dulu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Tak terasa hari itu jam bergulir begitu cepat. Atun yang kala itu tengah sibuk membantu sang ibu di dapur pun juga tidak sadar akan hal itu. Padahal niatnya tadi, ia akan menghubungi Junet untuk menanyakan apakah calon suaminya itu sudah sampai tempat tujuan atau belum. Buru-buru Atun pun segera masuk kamar dan mengambil ponselnya. Ia kemudian menekan satu nomor kontak yang disimpan dengan nama Mas Junet. Telepon berdering. Namun panggilan dari Atun belum juga mendapat jawaban dari seberang sana. Atun pun mencoba menghubungi sekali lagi, namun tetap juga tidak diangkat oleh Junet. Mungkin Mas Junet sibuk, ujarnya. Setelah memutuskan panggilannya, Atun pun kembali meletakkan ponselnya di meja. Ia kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sebentar lagi akan memasuki waktu maghrib. Seperti biasa, Atun pun tak pernah absen untuk menghadiri surau. Ia lebih senang sholat berjamaah dengan yang lainnya ketimbang melaksanakan ibadah di rumah. Baginya, sholat berjamaah pahalanya akan bertambah sekali lipat dibanding orang yang melaksanakan ibadah sendiri di rumah. Saat azan berkumandang, Atun pun segera berpamitan pada ibunya untuk sholat berjamaah di surau. Biasanya ia selalu berangkat bersama teman perempuannya, tapi kali ini teman yang biasanya menghampirinya di rumah, entah mengapa malam itu tidak datang. Sembari terus berjalan menuju surau, sesekali mulut Atun bergeming. tumben anak-anak gak kelihatan. Apa mungkin mereka sudah berangkat duluan ya? Ujarnya. Si kembang desa cantik itu terus melangkah perlahan, hingga tak terasa langkahnya telah sampai di depan surau. Buru-buru dirinya pergi ke area kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setengah jam berlalu. Akhirnya orang-orang yang ada di surau itu mulai beramburan keluar untuk pulang. Kala itu, Atun memandangi saf ke saf, seperti mencari seseorang. Kok tumben mereka gak hadir sholat berjamaah di sini ya? Ia melihat teman-temannya yang tak ada di sana. Dirinya masih berpikir positif. Mungkin saja mereka sibuk atau salah satu dari mereka berhalangan hadir. Setelah melipat mukenanya dan memasukinya ke wadahnya, Atun pun segera ke surau menyusul yang lainnya. Mas Junet sudah sampai belum ya? Lagi apa ya dia sekarang? Sepanjang perjalanan pulang, otaknya tak henti-hentinya terus memikirkan calon suaminya. Jantungnya entah mengapa berdebar begitu cepat. Perasaan cemas pun mulai timbul. Malam itu Atun merasakan bahwa pagi tadi adalah pertemuan terakhirnya dengan Junet. Padahal Junet hanya pergi untuk mengantarkan bibit selama beberapa hari. Setelah itu, pujaan hatinya itu akan kembali lagi untuk menemuinya di kursi pelaminan. Langkah Atun tiba-tiba terhenti saat melihat segerombolan berandal itu berada tepat di depannya. Mungkin jaraknya hanya sekitar 2 meteran dari tempatnya berdiri. Astaga, mereka lagi. Malas sekali sebenarnya kalau harus melewati jalan itu. Pas berangkat tadi kan di sana gak ada siapa-siapa. Andai saja ada teman-temanku dan Mas Junet, pasti mereka gak akan berani menggodaku nanti, gerutunya. Malam itu ia hanya seorang diri. Apalagi berandal itu berjumlah lebih dari 2 orang. Dan salah satunya ialah Jamal, yang tak lain merupakan ketua berandal itu. Andai saja sifatnya sama seperti Mas Junet, mungkin aku akan lebih menghormatinya sebagai calon kakak iparku. Tapi sudahlah, orang sepertinya memang sulit untuk berubah. Lebih baik aku putar haluan saja dan menunggu di surau sampai berandal-berandal itu pergi dari sana, seru gadis cantik itu. Ia pun mulai memutar langkahnya. Atun memilih untuk tak melewati jalan itu. Ia malas jika harus bertemu para berandalan tersebut. Baru saja beberapa langkah, berandal tadi pun bersiul.
seolah tengah memanggilnya, menggoda Sumiatun. Sebelum mereka mendekat, dengan langkah tergesa segera mungkin ia meninggalkan tempat itu. Namun salah seorang dari mereka terlihat memberi kode untuk mengejarnya. Sekali lagi mereka meminta izin kepada Jamal selaku ketua berandal. Anehnya, kakak dari Junaid itu malah mengizinkannya, padahal dirinya tahu bahwa Sumiatun adalah calon adik iparnya. Sikatlah, lagi pula si bos kan sudah mengizinkan, serunya. Mereka pun segera berlari untuk mengejar Sumiatun. Buru-buru banget sih jalannya, santai aja dong, ujar salah satu dari mereka yang mencoba menggodanya. Tanpa menatap mereka, Atun masih mempercepat langkahnya untuk sampai ke surau. Siapa tahu saja di surau masih ada orang. Ia berharap semoga setelah itu mereka tak berani menggodanya lagi. Tumben sendirian, Kang Masmu kemana? Pria itu berseru lagi. Atun masih diam membisu. Kini ia semakin bercepat langkahnya. Aku dengar si Junaid lagi keluar kota, bro. Mungkin di sana dia sedang asyik bersenang-senang dengan yang lain. Sahut kawannya. Oh, begitu rupanya. Pria tadi mengelus dagunya. Tatapannya penuh akan muslihat. Wah, Junaid kok begitu sih? Sudah dapat yang cantik sempurna begini, kok malah disia-siain? Ibunya lagi sembari mencolek dagu Sumiatun. Gadis itu pun menghentikan langkahnya. Jangan kurang ajar ya, dan jaga ucapan kalian. Mas Junaid di sana bukan untuk bersenang-senang, tetapi karena bapaknya telah menyuruhnya untuk mengirimkan benih bibit pada pemasok. Sentaknya. Ia seakan tak terima dengan perlakuan buruk mereka padanya. Apalagi mendengar tuduhan tak bermoral tentang calon suaminya yang diduga hanya bersenang-senang di kota oleh para berendal itu. Memangnya kalian yang kerjaannya hanya judi dan mabuk-mabukan? Seru Sumiatun lagi dengan nada tinggi. Mendengar ucapan yang dilontarkan dari bibir wanita cantik itu, Jamal pun menjadi murka. Botol minuman keras yang ada di genggamannya kala itu langsung melemparkannya ke bawah. Alhasil botol berjenis kaca itu pun akhirnya pecah menjadi beberapa bagian. Jamal menunduk. Ia terlihat mengambil serpian botol yang sudah terbelah itu. Dengan sigap, pria itu langsung menjengkram tangan Sumiatun. Lancang sekali kau bicara ya. Apa kau sadar dengan kata-katamu itu? Apa kau bermaksud untuk menyinggungku? Karena aku tidak bisa apa-apa tanpa harta kekayaan orang tuaku, ujarnya sembari mengacungkan pecahan botol kaca tepat di wajah Sumiatun. Kau tahu ini apa? Jika sedikit saja wajah cantikmu tergores, mungkin Junaid, adikku, akan berpikir 1000 kali lagi untuk menikahimu. Mau kerja atau tidak, itu bukan urusanmu. Lagi pula mereka lebih sayang kepada Junaid ketimbang aku, anak sulungnya. Semua harta benda 65% atas nama Junaid, sedangkan sebagian lagi atas nama aku. Apakah semua itu adil? Ucap Jamal. Pria itu merasa iri dengan kasih sayang lebih orang tuanya kepada sang adik. Ia merasa menjadi anak yang terbuang, anak yang disia-siakan dan tak dianggap. Kau salah. Bukankah bapakmu sudah berulang kali menyuruhmu untuk mengolah bisnisnya? Tapi kau saja yang selalu menolak. Mungkin memang dasarnya saja kumpulanmu ini orang pemalas semua, sahut Sumiatun. Ia berusaha melepas tangannya dari cengkraman kuat Jamal. Hei kau. Yang lainnya pun ikut geram setelah mendengar ucapan Atun barusan. Namun kala itu Jamal mengangkat tangannya, seperti memberi kode agar mereka tak mendekat ke arah Atun. Tapi bos, gadis ini harus diberi pelajaran. Dengan seenaknya saja dia telah menghina kita semua. Benar bos, satu kawan yang lainnya
Ia nampak setuju dengan pendapat pria itu. Tenang semuanya. Nanti pasti akan ada saatnya untuk kita memberi pelajaran kepada wanita sembung ini. Balas Jamal dengan menyunggingkan bibirnya. Hati Hatun pun menjadi was-was setelah melihat tatapan mata Jamal yang berbeda. Tak seperti biasanya, seperti ada niat terselubung di dalamnya. Andai kau dulu milikku, maka aku takkan pernah meninggalkanmu seperti si Junet itu, seru Jamal kemudian. Cuy, jangan harap. Sumiatun langsung meludah ke bawah. Kau dan adikmu seperti langit dan bumi. Sifat kalian sangat bertolak belakang. Lagi pula siapa kau berani mengatakan itu padaku? Siapa juga yang mau dengan pria mabuk-mabukan dan suka judi sepertimu? Tegasnya sekali lagi. Ucapan itu langsung membuat Jamal naik pitam. Sebuah tamparan keras langsung dilayangkan ke pipinya. Seketika membuat Sumiatun langsung jatuh dengan posisi duduk. Gadis itu terlihat memegangi pipinya yang merah akibat tamparan keras dari Jamal tadi. Begitupun pria itu. Ia terlihat jongkok mendekati Hatun. Kini tangannya berganti mencengkram kedua pipinya yang mulus. Dasar wanita tak tahu diri. Beraninya kau berkata seperti itu padaku. Cepat, seret dan bawa dia pergi dari sini. Setelah itu, Jamal pun akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk membawa Sumiatun pergi. Mulut Sumiatun dibekap, tangannya dipelintir ke belakang supaya ia tidak bisa berontak. Entah mereka membawa ke tempat macam apa. Yang jelas tempatnya sepi, jauh dari permukiman warga, gelap, sunyi. Tak ada siapapun sebelumnya yang melewati jalanan itu. Lebih tepatnya di bangunan tua kosong, yang tak ada siapapun yang berani untuk memasukinya. Warga mengira bahwa rumah yang sudah kosong akan ditempati oleh penghuni lain. Disitulah mereka mendorong tubuh Sumiatun dengan kasar. Beberapa dari kawanan berandal lainnya mulai meneguk salivanya. Sesekali salah seorang dari mereka mengambil ancang-ancang untuk mengendorkan ikat pinggangnya. Mau apa kalian sebenarnya? Hatun beringsut mundur ketika mereka mencoba untuk mendekatinya. Tenang, kami hanya ingin memberikan sedikit pelajaran untukmu, seru pria berambut gondrong itu padanya. Ketika mereka semua akan bersiap-siap untuk melakukan sesuatu, Jamal pun tiba-tiba menghentikannya. Pinggir kalian semua, biar aku saja yang memberinya pelajaran, serunya kemudian. Beberapa berandal itu pun langsung menepi ketika bos dari mereka sudah memberikan perintah. Jangan lupa bos, setelah itu kami juga ingin bersenang-senang bersamanya, balas mereka. Jamal hanya menyunggingkan bibir sembari mengedipkan satu matanya sebagai kode. Lelaki yang seharusnya menjadi kakak iparnya kini malah akan berbuat tidak senonoh kepada calon istri adiknya sendiri. Kini tangannya telah berhasil membuka kerudungnya, lalu melepas jepitan rambutnya, sehingga rambut Hatun yang panjang dibiarkan tergerai begitu saja. Kau ini cantik, sangat cantik, bahkan lebih dari kata sempurna. Andai saja kau menjadi milikku, ujarnya sembari mengelus lembut pipi Hatun. Namun kala itu Hatun segera menepis tangannya. Jangan mimpi kamu, tegas wanita itu. Kau sungguh sangat keras kepala. Biar ku ajarkan bagaimana caranya untuk bicara yang benar padaku. Tanpa menunggu lama, Jamal pun langsung melucuti semua pakaian yang dikenakan Sumiatun. Para berendal yang menyaksikannya hanya tertawa terbahak-bahak di saat Sumiatun tengah berusaha untuk menyelamatkan harga dirinya itu. Kini, si kembang desa cantik itu hanya mengenakan dalamannya saja. Baju yang tadinya dipakainya telah disobek oleh Jamal. Melihat benda mulus nan indah serta padat yang menyembul dari balik kain itu, mata mereka pun terpana. Semua seketika meneguk air liurnya masing-masing. Begitupun dengan Jamal. Hatun hanya bisa menangis sesenggukan sembari menutupi tubuhnya yang hampir telanjang itu dengan kedua tangannya. Namun tetap saja, kedua tangannya itu tak akan mungkin bisa untuk menutupi kemolekan tubuhnya.
Dengan sigap, Jamal pun langsung mencengkeram erat pergelangan tangannya, kemudian mencumbuinya dengan babi buta, lalu meninggalkan pakaiannya yang masih tersisa. Kini, tubuh Sumiatun terpampang nyata tanpa memakai selai benang pun yang menutupinya. Aksi bejat itu langsung dilakukan oleh Jamal secara berulang, hingga Sumiatun merasakan kesakitan yang teramat sangat pada kemaluannya. Setelah puas, Jamal pun memberi kode kepada yang lainnya untuk bergiliran menikmati kemolekan tubuh Atun. Darah keperawanan pun akhirnya keluar dari kemaluannya. Atun menangis jadi-jadinya ketika mengetahui kesucian yang dimilikinya telah direnggut oleh Jamal, kakak iparnya sendiri. Belum lagi ia harus terima untuk melayani beberapa kawanan berandal yang lainnya. Betapa kejamnya perlakuan mereka malam itu. Ia telah berkuasa Sumiatun secara bergiliran. Isakan tangisnya pun seolah sudah tak diraukan lagi oleh mereka. Yang mereka pikirkan hanyalah kenikmatan surga dunia saja. Kau orang yang biadab, Jamal. Kau kejam, kau tak punya hati. Dan bahkan sifatmu itu lebih buruk dari seekor anjing liar. Dasar iblis. Brengsek kau. Teriaknya kepada Jamal. Lelaki itu hanya memandang Sumiatun sekilas. Bibirnya menyungging ke atas, seolah tak mempedulikan ucapannya. Ia tetap fokus untuk mengenakan pakaiannya lagi. Pantaslah orang tuamu lebih menyayangi Junet daripada binatang sepertimu. Atun berteriak lagi dalam kepilauannya itu. Mendengar kata yang berhubungan dengan Junet, Jamal pun kembali murka. Ia langsung menghampiri Sumiatun, yang kala itu posisinya masih digilir oleh teman berandalnya. Junet lagi. Sepertinya kau memang sangat mencintainya. Apakah tak ada nama lain yang bisa kau sebutkan? Muak aku mendengarnya. Jamal bicara sembari mencengkram kedua pipi Sumiatun. Setidaknya Junet adalah seorang lelaki yang bisa untuk menghargai seorang wanita, bukan sepertimu, anjing liar. Balasnya. Kini raut wajah Sumiatun sangat senang ketika melihat muka Jamal yang merah padam akibat termakan oleh ucapannya. Saat Mas Junet kembali nanti, maka hidup akan habis, Jamal. Dia tak akan mungkin membiarkanmu lolos begitu saja. Tambahnya lagi. Kau pikir setelah ini aku akan membiarkanmu hidup? Jangan harap, wahai gadis sombong. Jamal pun akhirnya tak bisa lagi untuk menahan amarahnya. Padahal malam itu ia hanya berniat ingin memberi Atun pelajaran saja dengan menodainya sebelum malam pertamanya tiba, bahkan tanpa melibatkan teman-temannya. Namun ucapan Atun yang terus saja menyebutkan nama Junet dan menyanjungnya juga membedakan sifatnya dengan dirinya, sangat membuatnya begitu murka. Ia merasa tak senang jika wanita itu terus saja menyebutkan nama adiknya. Rasanya hatinya seperti terbakar kala itu. Maka terpaksalah ia membagi kenikmatan surga dunia itu kepada para kawanannya. Bahkan setelah ia merenggut keperawanannya itu, Sumiatun masih sempat-sempatnya menyanjung dan memuji adiknya itu, membuat hati Jamal semakin berkobar dan rasa iri kepada Junet semakin bertambah besar. Betapa beruntungnya adiknya itu yang mendapatkan kasih sayang yang lengkap dari kedua orang tuanya itu, serta dicintai dengan tulus oleh wanita cantik, si kembang desa yang sampai saat ini masih menjadi incarannya. Ia kini melangkah dengan tergesa, seperti tengah mencari sesuatu. Jaga dia, jangan sampai wanita ini kabur, perintahnya kepada para kawanannya. Setelah beberapa menit, Jamal pun kembali. Kini di tangannya ada sebuah benda panjang yang terbuat dari besi dengan ujung yang lancip. Sumiatun langsung terperanjat setelah melihat benda tersebut. Lelaki itu semakin mendekat ke arahnya. Mau apa kau dengan benda itu? Wajah Sumiatun terlihat panik. Namun kala itu pikiran Jamal telah dikuasai oleh emosinya. Setelah itu,
Linggis dengan ujung runcing itu langsung ditancapkan ke area kemaluannya. Sumiatun menjerit kesakitan sejadi-jadinya. Teman berandal Jamal pun juga shock setelah mengetahui Jamal akan berbuat sejauh ini kepada kembang desa cantik itu. Apa yang kau lakukan ini, Jamal? Kalimat Sumiatun terpotong-potong. Jelas saja, wanita itu kini menahan sakit yang teramat sangat pada bagian kemaluannya. Darah seketika mengucur deras, membanjiri lantai kumuh bangunan kosong itu. Tubuhnya semakin lama melemas. Tenaga yang dimilikinya seolah terhempas dari raganya. Junet, tak akan pernah maafkan semua tindakanmu ini, Jamal. Camkan itu. Ucapnya terbata. Sumiatun hampir tak sadarkan diri. Ia merasa ajalnya semakin dekat kala itu. Apalagi dirasanya, benda tajam yang menusuk kemaluannya itu telah menembus hingga ke dadanya. Dalam keadaan sekaratun masih bisa-bisanya kau ya menyebutkan nama itu. Cepat pakai baju kalian dan seret dia. Jamal pun bangkit. Ia lalu merogoh celananya dan mengambil seputung rokok dari wadahnya. Kemudian dengan santainya ia menyelutkan api di ujung batang rokok itu. Bibirnya terlihat mengepul dipenuhi asap. Ia seolah sudah tak peduli lagi dengan kondisi Sumiatun saat ini. Kini lelaki itu malah menyeru anak buahnya untuk menyeret Sumiatun ke suatu tempat. Bos, tapi bukankah semua ini sudah cukup? Sebentar lagi dia juga pasti akan mati, bos. Ucap salah seorang dari mereka. Kenapa? Kalian takut masuk penjara? Pulang saja sana kalau nyali kalian ciut. Lagi pula wanita ini juga tidak akan bisa untuk melaporkan perbuatan kita. Kecuali kalau di antara kalian ada yang berani untuk buka mulut. Seru Jamal. Kini ia menatap tajam ke semua anak buahnya. Mau diapakan lagi dia saat ini, bos? Saut yang lainnya. Kini pria tadi terlihat menunduk dan tak mau buka suara lagi. Bawa saja. Nanti kalian juga tahu. Balasnya. Mereka semua akhirnya menuruti apa yang diperintahkan oleh Jamal. Tak mungkin juga mereka menolak, karena Jamal adalah satu-satunya orang yang memegang kendali sebagai seorang berandal di antara mereka semua. Di samping itu, hanya keluarga Jamal lah keluarga yang paling kaya di kampung tersebut. Namun dalam lubuk hati mereka, sebenarnya mereka juga takut. Takut jika perbuatannya ini terendus oleh pihak kepolisian. Tubuh Sumiatun diseret tanpa belas kasihan, layaknya seekor hewan yang baru saja dibunuh secara keji. Tempat seperti tanah yang luas saat ini telah menjadi incaran Jamal. Ia menyuruh anak buahnya untuk menunggu sebentar di sana. Sedangkan Sumiatun, matanya sudah hampir mulai tertutup karena kehabisan banyak sekali darah. Tak bisa dibayangkan betapa sakitnya kemaluannya itu yang dihujam oleh sebatang linggis berukuran besar sampai menembus ke dadanya. Tak berselang lama, suara berbisik dari deru kendaraan pun didengar oleh mereka. Nampak dari sisi belakang, Jamal datang dengan menumpangi eskavator besar. Entah dapat dari mana ia kendaraan itu. Apa yang akan bos perbuat ya setelah ini? Seru lelaki yang mengajak ngobrol teman seberandalnya. Satu temannya memberi kode untuk mengacungkan jemarinya ke mulut, seperti memberi kode agar temannya itu tak banyak berkomentar tentang apa yang akan dilakukan oleh Jamal selanjutnya. Kau tenanglah, bos tak akan biarkan kita masuk penjara. Jika kita di penjara, otomatis dia juga akan dijebloskan. Jadi tenang saja, bos tahu apa yang ia berbuat setelah ini. Ucapnya lagi. Ia nampak menenangkan satu temannya yang amat gelisah. Baringkan dia di situ, teriak Jamal dari kejauhan. Mereka pun langsung menggeletakkan tubuh Atun yang tanpa busana itu di sana. Kian lama, eskavator itu semakin mendekat ke arah Sumiatun. Netra gadis itu semakin sipit. Air matanya keluar tidak henti. Tenaganya pun juga telah terkuras habis.
dikarenakan darahnya yang terus-menerus mengucur keluar. Jangan lakukan itu. Rindi Sumiatun lirih. Ucapannya pun hampir tak terdengar. Lalu dengan sekejap, tubuh yang sudah tak berdaya itu dilindas habis, tanpa ampun oleh kendaraan berukuran besar itu, hingga menyebabkan bunyi retak pada bagian anggota tubuhnya. Tempurung kepala Sumiatun pecah. Isi kepalanya menyembul keluar, termasuk bagian otaknya. Darah seketika membanjiri tempat itu tersebut. Kebang desa cantik itu tewas secara mengenaskan di tangan calon kakak iparnya sendiri. Sungguh sadis dan kejam. Semua pikirannya dikuasai oleh iblis. Bahkan setelah menancapkan benda tajam itu di kemaluannya, lelaki itu masih berani berbuat di luar batas kemampuan manusia normal. Lebih tepatnya lagi, kelakuan yang tak bermoral. Ia tega melindas tubuh yang sudah tak berdaya itu dengan eskavator, menyebabkan bagian kepalanya itu terkoyak, hingga semua isi dalam tempurung itu keluar dan berceceran di tanah. Tak hanya itu, separuh badannya pun juga hampir hancur, dilindas oleh ban eskavator yang tersebut. Mungkin semua tulangnya pun juga sudah patah. Tak ada saksi mata yang mengetahui hal tersebut selain mereka, para berendalan itu, termasuk Jamal. Urus mayat ini. Aku akan mengembalikan kendaraan ini ke tempat semula, perintahnya. Jamal pun melaju dengan perasaan tak berdosa. Bahkan setelah ia tega berbuat sekeji dan sebiadab itu, lelaki tersebut masih sempat-sempatnya mengisap puntung rokok dengan santainya. Waduh, parah sih bos kalau sudah ngomong gini. Bisa-bisa kalau kita keceplosan ngomong dikit aja, pasti udah dieksekusi seperti gadis Malang ini. Sayangnya, padahal dia cantik, seksi lagi, tapi malah bos mengakhiri hidupnya dengan cara seperti ini. Ucap berendal itu kepada temannya yang lain. Terus, kita apakan mayat ini? Balas temannya. Mereka semua yang ada di sana mengangkat baunya, menandakan tak tahu akan berbuat apa dengan jasad itu. Kita tunggu bos aja lah sampai dia kembali, ujar teman satunya. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menunggu kedatangan Jamal. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Jamal pun datang ke sana. Bos, aku pikir bos tadi melarikan diri. Habis lama banget kebaliknya, celetuk salah satu dari mereka. Jamal pun hanya nyengir. Kok mayatnya masih dibiarin sih? Kalau warga mergoki kita gimana? Seru Jamal. Dirinya kaget karena melihat jasad Sumiatun yang masih dibiarkan tergeletak begitu saja, tanpa ada yang mau mengurusnya. Lah, bos bilang tempat ini tadi kan aman dan jarang dilewati warga, celetuk yang lainnya. Ya aman sih aman, tapi lihat-lihat dong, mayat ini mau dibiarin gitu aja di sini, sautnya sembari menoyor kepala anak buahnya itu. Habisnya bingung bos, mau diapain nih mayat? Lihat, anggota tubuhnya juga sudah hancur, ucap pria itu lagi. Kalian kembali ke bangunan kosong tadi dan cari alat, pacul atau apalah, pokoknya yang bisa untuk menggali tanah. Kita kubur mayat ini di sini, sekalian ngilangin jejak darahnya juga. Setelah itu, kita cari benda untuk nutupin kuburannya agar tak diketahui oleh warga, serunya kepada mereka semua. Setelah semuanya padam, mereka pun segera menyelesaikan tugasnya masing-masing. Oh iya, satu lagi. 2 dari kalian aku tugaskan untuk ngilangin jejak darah yang ada di bangunan tua itu. Entah dengan cara apa, yang penting bekas darah itu bisa hilang. Impunya lagi. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.